Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen kedua ini pada materi PSTS semester 1 kelas 10 kita bahas soal nomor 7 ya. Menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati disebut A. Mengklasifikasikan, B. Mengukur, C. Mengajukan pertanyaan, D. Merumuskan hipotesis, E. Menafsirkan data. Jawabannya adalah merumuskan hipotesis ya. Merumuskan hipotesis kuncinya D ya berarti ya. Kemudian nomor 8. Prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah mengikuti pengujian berulang disebut A. Hukum, B. Prinsip, C. Konsep, D. Teori, E. Fakta. Sudah diterima secara meluas dan telah diuji berulang-ulang. F sama dengan M kali A, A sama dengan sigma F per M misalkan. Itu namanya hukum. Kunci A. Nomor 9, pernyataan matematis ya. Jadi seperti sebuah persamaan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori disebut A. Prinsip, B. Konsep, C. Rumus, D. Teori, E. Hukum. Jawabannya adalah rumus ya, karena dimatematiskan ya. Kunci C. Selanjutnya untuk nomor 9. Ada 25 latihan soal ya. Nomor 10 setelah nomor 9. Nomor 10. Baik, pada nomor 10 ini ada soal sebagai berikut. Besar gaya gravitasi antar dua benda jika ini jaraknya dijadikan 2 kali semula ya. Jadi kata kuncinya itu jaraknya dijadikan 2 kali semula. Berarti diketahui R2 itu adalah 2 kali R1. Ditanya F2. Jawab F2 per F1 G M1 M2 per R2 kuadrat dikali R1 kuadrat per G M1 M2. Jadi ini hampir sama dengan dulu soal yang nomor 6. Dulu itu juga tipe perbandingan. Maka F2 per F1 sama dengan G M1 M2 per R2 kuadrat per G M1 M2 per R1 kuadrat ya. Karena R-nya sama ya toh, ini maka bisa dihilangkan lambang 1 2. Nah, ini dibagi ini itu sama saja dengan ini dikali kebalikannya. Makanya ini ya, jadi R2 per R1 per M1 M2 ya. Makanya bentuknya itu saya langsung ke sini, tapi ini tuh berasal dari yang ini ya. F2 per F1 sama dengan ini per ini. Nah, terus ini dibagi ini sama saja dengan ini dikali kebalikannya ini. Bisa dimengerti ya. Sehingga diperoleh rumus seperti itu. Nah, di sini yang berubah hanyalah R-nya. R2 sama R1 ini. Di mana R2 itu 2 kali R1. Sehingga ini kalau kita coret, sehingga F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2-nya itu adalah 2 kali R1 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per 4R1 kuadrat. Dicoret tinggal 1. Sehingga F2 itu adalah 1/4 F1. Jadi 1/4 kali
seperempat kali semula. Ya. Jadi gaya yang dihasilkan adalah seperempat kali semula. Kalau seperempat kali semula berarti jawabannya adalah kunci A. Bisa dimengerti, bisa di SS dulu, di screenshot. Oke. Nomor 11. Jika massa benda pertama dan kedua dijadikan masing-masing 2 kali semula, maka gaya gravitasi kedua benda menjadi, nomor 11, diketahui massa benda pertama dan kedua dijadikan 2 kali semula, berarti M1 aksen sama dengan 2 kali M1, M2 aksen sama dengan 2 kali M2. Maka ditanya F2-nya bagaimana? Jawab F2 per F1 G M1 M2 per R2 kuadrat per G M1 M2 per R1 kuadrat. Ini tak tuliskan awalnya dulu ya, di mana R1 dianggap sama dengan R2, tak tulis sebagai R, sehingga nanti di sini cuma untuk kondisi yang kedua ini bukan M1 tetapi M1 aksen dan M2 aksen, karena ini masanya berubah. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi F2 per F1 sama dengan G M1 aksen M2 aksen per R kuadrat. Lupa ini R2, karena tidak ada perubahan nilai maka R-nya sama ya, dikali R kuadrat, ini R kuadrat karena sama kan nilainya, per G kali M1 M2. Sampai sini bisa dimengerti enggak ini? Ya. Karena tidak ada dalam soal yang menyebutkan perubahan jarak, maka jaraknya dianggap tetap ya. G sama G saya coret, R sama R saya coret, karena tidak ada perubahan, maka F2 per F1 sama dengan M1 aksennya itu 2 kali M1, M2 aksennya 2 kali M2 per ini M1 kali M2, sehingga F2 2 kali 2 itu 4, ini F1 nya naik ke atas kali F1, berarti 4 kali, jadi 4 kali semula. Ini jawaban untuk yang nomor 11. Kalau 4 kali semula ada enggak jawabannya sini? 4 kali semula, lah ini berarti jawabannya kunci E ya. Ini bisa di screenshot dulu untuk nomor 11, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.